Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan, ketemu lagi dengan saya dari YouTube channel LEM TV dan KSPSI Media Official. Alhamdulillah nih, hari ini kita kedatangan tamu. Ini penguasanya Jakarta ini. Kebetulan ini serombongan penguasa Jakarta nih. Ini mungkin nanti saling mengenalkan diri dulu saja, tapi alhamdulillah kita kedatangannya ini dedengkotnya semua. Mungkin dari yang tengah bisa memperkenalkan timnya yang dibawa nih. Yang tengah nih, ini penguasa paling galak ini nih. Siapa yang nggak kenal sama Bang Samsul? Gimana kabar Bang Samsul, sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Samsul, kenalin nih siapa yang dibawa nih hari ini nih. Terima kasih Bang Andi. Alhamdulillah pada sore hari ini, tepatnya hari Senin, saya selaku Ketua Konfederasi SPSI DKI, samping kanan saya Sekretaris SPSI DKI Bung Haji Tintrim, samping kiri saya Bung Budi, Wakil Sekretaris di SPSI DKI, dan Bung Pandu, dia Wakil Sekretaris, dan Bung Mitra, salah satu Wakil Ketua berarti. Oh, ini lengkap nih, bawa pengawalnya, sekretaris, bendahara kayak itu. Nah iya, makanya saya malah lagi nunggu bendaharanya nih. Bendaharanya yang nggak hadir. Nunggu bendaharanya nih. Nah ini kebetulan kawan-kawan dari DKI Jakarta sengaja datang nih ke LEM TV dan Media KSPSI Official karena memang nih kita saat-saat ini lagi rame-ramenya nih. Lagi rame-ramenya terkait tentang undang-undang yang sedang digodok oleh DPR. Undang-undang apa itu? Itu nih isunya masalah DKI soalnya nih. Masalah tentang gubernur-gubernuran nih. Betul. Makanya ini saya pengen dengar nih. Ini orang DKI, sebenarnya orang DKI setuju nggak sih ini dengan undang-undang ini? Ini undang-undang aneh lagi nih undang-undang. Tapi sebenarnya sih ini undang-undang apa ya, bisa dibilang sudah beberapa fraksi yang menolak. Nah, tapi sebelum fraksi yang menolak gitu kan, saya ingin tanya nih sama penguasa Jakarta sekaligus sebagai rakyat daripada DKI Jakarta tentang isu nih. Ini bukan isu ya Bang ya? Bukan. Udah dibahas ya Bang ya? Nah ini gimana Bang tanggapannya? Silakan Bang tanggapannya Bang. Baik, terima kasih Bang Andi sudah hadirin teman-teman seluruh Indonesia, terutama keluarga besar SPSI. Yang pertama, kami juga agak kaget ya, kenapa DKI mau dibedakan dengan daerah lain, Bang Andi. Seperti pemilihan gubernur harus ditunjuk oleh presiden. Hal ini kan mengebiri hak-hak demokrasi di Jakarta. Nah ini yang kita tadinya juga agak gaduh juga mendengarnya itu. Setelah kita mengamati dan menyelidiki semuanya, yang pertama kami sangat berterima kasih dengan fraksi PKS ya. Jelas-jelas PKS yang pertama kali menolak ya. Walaupun ada beberapa fraksi akhirnya mengikuti juga, itu bersyukur karena itu mungkin tinggal satu fraksi Bang, tinggal satu. Satu gimana Bang tuh? Udah nggak kita hitung. Artinya gini, kalau hitung-hitungan kita udah aman nggak, artinya ini ditolak mentah-mentah oleh DPR ya. Yang terutama fraksi PKS, bukan kita merasa apa ya, karena memang kayaknya yang konsisten, walaupun saya bukan orang PKS ya, saya nggak pernah berpartai dari dulu, tapi ya, saya hanya cinta kepada pekerja kan gitu. Cuma memang kita lihat penolakan pertama kali oleh PKS, ini yang kita merasa bangga. Saya sama teman-teman tadi juga habis rapat pengurus DKI, ya kita bicarakan masalah itu dan yang lainnya. Artinya kita berterima kasih. Mudah-mudahan hal ini nggak sampai terjadi lah ya, sampai kembali lagi ke zaman baheula yang notabene-nya gubernur dipilih oleh presiden kan gitu ya. Sedangkan lain kan demokrasi berjalan, masa kita beda sendiri. Itu Bang Andi. Nah, nih Pak Haji Tintrim nih, ini paling soalnya jenggotnya putih semua, nih paling senior. Soalnya senior saya juga dulu. Ini Pak Haji Tintrim. Ini kalau nih Pak Haji nih, kalau ternyata nih apa ya, kediktatorannya pemerintah sekarang dijalankan.
gitu kan, tetap memaksakan yang namanya undang-undang ini gitu loh. Ini gimana nih Pak Haji? Apakah kira-kira nih rakyat Jakarta akan menolak dengan secara masif atau tidak nih? Kira-kira gimana Pak Haji nih? Pandangan dari SPSI nih. Ya kalau dari menurut SPSI kita melihat ya, dan juga sebagai warga DKI, saya lihat berarti kembali ke Orde Baru lagi nih. Yang mana dulu kan semuanya ditunjuk, dari mulai presiden, Pak Gubernur, menteri dan sebagainya. Nah kalau ini mau dilakukan hanya DKI itu enggak bagus, kurang bagus. Kalau memang dilakukan berlaku semua, atau kalau itu berarti kembali lagi seperti yang lalu. Menurut saya rakyat sekarang kan pengennya punya gubernur yang pilihan rakyat, bukan hanya ditunjuk. Nggak usah begitu. Sudah reformasi, jangan dirubah lah reformasinya gitu ya. Jauh-jauh deh PLT aja tunjukkan apa sih? PJ ya. PLT itu tunjukkannya Mendagri di dalam negeri. Itu kan tidak bisa kita andalkan, nggak efektif. Kita demo malah tinggal kabur. Gitu. Jadi saya pikir saya nggak setuju dengan itu ya. Yang penting DPR-nya juga harus betul-betul lihat aspirasi rakyat anggotanya, karena dia kan ditunjuk oleh rakyat. Tapi gini nih, ini buat siapa aja yang silakan yang menjawab. Yang kita tahu kan di Indonesia itu ada yang namanya gubernur dipilih oleh nggak dipilih oleh rakyat. Ada nih, gitu kan? Ya kan? Ada Jogja, ya kan? Makanya terus ada lagi Aceh ini ternyata yang milih gubernur partainya banyak nih, karena partainya ada partai lokal nih. Ini pandangannya gimana kalau misalnya di DKI ternyata dibikin kayak gitu, gimana nih pandangannya? Kalau itu agak susah ya Pak, kalau menurut saya. Kalau hal itu dilakukan di DKI, mungkin itu kembali ke titik nol lagi. Artinya gini, sekarang ini sudah berjalan, sudah sangat baik ya, demokrasinya. Kenapa harus dirubah? Justru kalau diperbaiki yang lebih demokrasi lagi, bukan kembali lagi ke titik nol lagi. Ya, artinya DKI ini kan memang daerah ibu kota khusus, apalagi di sini ini kan beragam ya, semua suku ada di metropolitan lah, metropolitan ya. Jadi ya kita merasakan gini aja, ketika gubernur hasil pilihan rakyat dengan yang sekarang ini PJ, terasa benar PJ tidak bisa berbuat apa-apa, terutama ketika kita unjuk rasa ya masalah upah. Ya dia kan PJ ini kepalanya dilepas, buntutnya dipegang. Nah dia mau ambil sikap, dia juga nggak berani, besok disentil sama yang namanya disentil, langsung dicopot. Itu makanya kita jangan menyalahkan PJ tidak punya kekuatan apa-apa apapun, karena dia kan ditaruh di situ. Lu ikutin gua, kalau lu nggak ikutin gua lu pergi kan gitu. Makanya itu kita juga harus maklum. Artinya mekanisme di Jakarta yang seperti daerah lain, pemilihan secara demokrasi itu sudah cukup baik, dan tolong ditingkatkan kebaikan itu aja. Berarti intinya kawan-kawan DPD KSP DKI Jakarta menolak nih. Iya, sangat menolak. Nah itu kawan ya, jadi memang ternyata ini keinginannya nggak tahu nih, isu ini bisa nongol, keinginan siapa kita nggak tahu nih, gitu kan? Apakah memang keinginannya yang lain-lain gitu kan, atau keinginannya seseorang kan kita nggak tahu nih. Keinginan kan, gitu. gaib gitu. Keinginannya, tapi yang jelas rakyat sudah mencoba menolak gitu kan, dengan cara nih salah satunya gitu kan. Ditambah lagi DPR sudah menolak, ada 8 fraksi katanya menolak. Fraksi, alhamdulillah. Tinggal satu fraksi nih. Mudah-mudahan diberikan hidayah satu fraksi tersebut. Biarin dia nggak setuju, biarin jalannya sendiri. Iya. Nah ini keterkaitan nih Bang. Apa kawan-kawan sekalian, keterkaitan tentang tadi DKI dengan adanya PJ, ternyata ya kan tadi Abang menyebutkan nih, menyindir sedikit nih masalah upah kan gitu kan. Dengan adanya PJ ternyata upah kita tidak bisa maksimal. Kan gitu. Nah, ini berarti kan perkaranya bukan di PJ-nya nih kan gitu tadi disampaikan. Ini menurut kawan-kawan DKI, upah DKI dengan yang sekarang 5 juta ini layak nggak sih sebenarnya tuh? Baik. Ibu kota loh gitu loh. Mungkin Ibu kota 5 juta layak nggak sih sebenarnya kan gitu? Inilah ya terutama saya selaku ketua konfederasi DKI ya, ini juga banyak saya membawahi 13 federasi nanti. 13 federasi ini kita sudah lakukan
cara halus, cara kasar ya. Sampai terakhir kita juga sampai nyopot pagar tuh. Sampai pagar. Artinya gini, itulah karena memang kebutuhan hidup kita ya. Ibu kota Jakarta tahu sendiri sekarang apa-apa mahal. Nah, kita sayangkan upah pekerja atau buruh ini kok lebih rendah daripada PSN. ASN ya. Nah, ini sangat kita sayangkan, sedangkan mereka ini kan dibayar gajinya dari pajak-pajak kita yang besar. Ini sangat kita sayangkan. Yang nggak bayar pajak malah naiknya gede gitu ya. Yang malah itu ya kita yang kena pajak malah kecil. Nah, kita contoh sekarang gini, dari dulu kita sama penyanggahnya aja Bekasi, kita kalah besar gitu loh ya. Jauh banget. Kota Bekasi 5,3 Bang. Nah, itu dia, kan dia penyanggah Jakarta. Ya. Kok yang di sana di luar daerah malah lebih besar, kita lebih kecil. Itu yang saya katakan kembali lagi. Kalau saja gubernurnya bukan PJ, ya, mungkin beda cerita gitu. Kita tarik mundur kayak dulu ya waktu Bang Anies jadi. Itu kan kita juga Bang Anies dulu kan enak, kita diajak dialog dan dia juga secara ini pemaparannya juga enak. Lah kalau kayak kemarin kita unjuk rasa ditinggal kabur. Ya. Tahu-tahu surat udah ditandatanganin. Mau bilang apa? Lah, makanya saya bilang dengan teman-teman ya kita bersabar deh dulu. Ya kita terimain sampai jabatan PJ-nya hilang. Sampai PJ-nya hilang, gitu. sampai Bang Sabarnya pergi juga, Bang Sabar nggak pergi. Jadi itulah. Jadi sekarang di DKI ini terutama pimpinan-pimpinan serikat pekerja yang jadi curahan kemarahan teman-teman. Padahal kita sama-sama berjuang ya. Artinya untuk kepentingan pekerja kita berjuang tidak tanggung-tanggung. Ya hasilnya begini ya kayak terwakilan kita Dewan Pengupahan dari SPSI ada, dia juga udah kenceng di sana, udah berbuat gini, tapi kan kenyataannya beda lagi, ya kan? Karena dicampur tangan dari pusat kan gitu. Jadi sini mau ditaikin yang saya katakan tadi, PJ ini kepalanya dilepas, buntutnya dipegang, dia pun nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Mungkin yang lain ada Saya tambahkan. Ya, silakan Pak Haji. Untuk upah DKI ini ya, kalau bicara cukup sih nggak cukup ya. Tapi ini untuk tahun ini saya lihat memang dari tahun lalu juga ada PP ya. Permenaker 51 ini. PP Saya juga 51. Permenaker 51 ini saya kemarin ngeliatnya juga agak bingung. Bukan, kenapa kok ada Alpa? Kalau dulu setahu saya waktu saya perundingan di perusahaan PKB itu, Alpa itu datangnya karena data BPS. BPS itu kenaikan nilainya tuh nggak real. Itu kan versi pemerintah. Nah, makanya kita tumbuhkan Alpa. Alpa itu dari mana? Kita survei pasar. Di luar rumusan lah kasarnya kan gitu, tambahan lah kan gitu, bukan pengurangan gitu ya. Kok jadi pengurangan sih juga gitu. Kok Alpa jadi pengurangan? Gitu. Nah, itu dulu kalau kita survei pasar dapat namanya X atau ini, itu kita nego sama perusahaan. Perusahaan ini namanya segini loh. Itu berani berapa? Nah, tetap itu sebagai penambah. Nah, ini jadi itu. Dan satu lagi, untuk nilai 5 juta lebih sedikit ini nggak punya rumah karyawan. Sekarang rumah yang namanya rumah susun itu DP-nya 0%, cicilannya 7 juta. Nggak mungkin bisa punya rumah sampai kapanpun, nggak mungkin bisa. Itu mungkin 3 kali UMP baru bisa dapat 7 juta. Udah keburu kemakan yang lain, belum biaya sekolah. Biaya sekolah tinggi Pak, apalagi masuk kuliah. Sekarang daftar ulang aja udah berapa? Bukannya DKI biaya sekolah gratis? Ya itu gratis katanya. Sampai SMA gitu ya? Kuliahnya tetap aja bayar gitu. Negeri sama swasta sama. Dan jangan salah, itu yang terserap negeri sedikit, enggak. Karena jumlah sekolahnya sedikit memang. Itu yang terserap nggak banyak. Banyak di swasta. Angkatan sekolahnya banyak, jumlah sekolahnya sedikit. Akhirnya pada ke swasta kan gitu. Nggak mau. Daripada ke sekolah kan gitu. Ya mungkin itu tambahan saya. Ya mungkin yang lain silakan. Kalau saya sedikit Bang Andi ya. Kayak mungkin banyak DKI. Memang ini kan
pemerintah sekarang ini kan memang udah saya nggak tahu lah. Bahkan sampai ketua umum PDIP pun bahwa kekuasaan ini adalah seperti Orde Baru. Saya pikir mungkin dia, karena memang kita ini udah dikebiri loh sama penguasa sekarang ini. Makanya kami dari Poros Buruh, khususnya dari DKI, kami tetap akan dukung Pak Anies bisa menjadi presiden 2024-2029. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup. Nah, Bang Mitra mungkin, silakan Bang Mitra. Silakan udah. Bang Pandu, ada yang mau disampaikan? Jadi, iya saya mungkin menambahkan sedikit. Jadi masalah gubernur langsung ditunjuk oleh presiden, ini sama saja mematikan demokrasi di Jakarta. Oke. Yang selama ini DKI Jakarta dilihat oleh seluruh dunia nih, dimonitoring. Karena apa? Di DKI Jakarta itu berbagai macam suku, agama, dan keadaan ini juga sangat damai. Nah ini yang dilihat oleh media ataupun rakyat internasional. Nah selama ini kan kita sudah bagus ya. Nah kalau kita seperti ini matinya demokrasi, waduh ini suatu kemunduran untuk bangsa Indonesia ini. Betul. Bagaimana rakyat kita ingin maju? Nah sementara di atasnya seperti itu. Itu aja Bung Andi dari saya. Oke, itu kawan pemirsa. Jadi memang ternyata dari unsur gubernur ditunjuk langsung, kawan-kawan tidak setuju. Tambah lagi tentang upah, kawan-kawan sangat ya miris lah ngelihat upah DKI tadi sudah sampaikan. Buat makan malah ngeruk tabungan gitu kan. Dengan 5 juta anak 3 gitu kan. Waduh, kayak apa tuh rasanya kan gitu. Udah gitu listrik naik, diem lagi. Listrik naik, diem-diem, tol naik, diem-diem gitu kan. Iya. BBM naik dan diam-diam. Itu istri satu. Itu istri satu. Nah, kalau 2 nggak tahu pemirsa. Ya itu pemirsa. Nah, Bagaimana rasanya seperti ini? ini jadi memang kondisinya memang sudah kacau balau. Tentang kesejahteraan rakyat memang sekarang sudah tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Betul. Gitu ya, kayaknya pemerintah tuh lebih mementingkan kepentingan pemodal. Gitu kan. Pemodal nih yang dipentingkan. Pemodalnya siapa ya? Oligarki gitu kan. Ya memang kan kalau bicara oligarki semua pasti demokrasi ada oligarkinya, ada pemodal. Cuma tinggal perjanjiannya apakah buat pemodal semua atau buat rakyat gitu kan, tinggal perjanjiannya kan gitu sebenarnya kan gitu ya Bang ya. Iya, jangan nah semua gitu loh. ini nih karena bicara perjanjian gitu kan, bicara perjanjian tentang kepemerintahan yang akan datang gitu kan. Nih kawan-kawan kan kayaknya sudah dipucuk nih gitu kan, sudah dipucuk kekecewaannya nih kan gitu. Apakah kekecewaan ini akan dilampiaskan gitu kan, dilampiaskan entah dengan parlemen jalanan, entah dengan parlemen legislatif, entah parlemen yudikatif. Nah ini saya tanya nih DKI nih ke depan nih, melihat kondisi kayak gini gitu kan, kondisi seperti ini, DKI berharap apa nih terhadap ini kan kita mau pilpres nih. Sebelum menunjuk calon keinginan kawan-kawan DKI sebenarnya apa sih tentang kondisi pemerintahan yang sekarang ini? Baik, terima kasih Bang Andi. Yang pertama gini, ya, kami dari keluarga besar SPSI DKI Jakarta, dari tahun ke tahun organisasi kita tidak pernah berpolitik. Nah, iya betul nih SPSI dari dulu tuh kami tuh. Walaupun di dalam SPSI itu ada orang politik semua gitu. Politik semua dari bermacam-macam partai. Karena hasil rakornas SPSI DPP turunannya ke DPD, saya selaku ketua juga sudah bikin rakornas kemarin, rakorda. Kita bikin rakorda di puncak, alhamdulillah buat kesepakatan dari 13 federasi Bang Andi. Ya, saya katakan di tahun 2024 ini kita harus berbuat. Kalau kita tidak berbuat ini kita ketinggalan lagi. Kita lihat sekarang dari 3 calon, ya, makanya kita juga udah sepakati dari DPP dan DPD kita sepakat kita menunjuk pasangan Anies dengan Muhaimin. Kenapa itu Bang bisa nunjuk? Yang pertama begini Bang Andi, sepak terjang, ya. Karena kita warga Jakarta dan kebetulan Bang Anies ini kan pernah jadi gubernur Jakarta, jadi lebih hafal gitu ya. Artinya kita yang pertama lebih hafal karakter dia, sepak terjang dia, track record dia dibanding yang 2. Saya nggak perlu sebutkan.
Kalau Bang Anies kita tahu sendiri, beliau kehidupan yang sederhana. Ya. Kita di Serikat Pekerja dari dulu, ya, di anggota tripartit, di mana ketika ada persoalan, beliau pantang untuk menolak kehadiran kita, pantang menolak untuk berdialog. Dia selalu memberi masukan, memberi tanggapan, mengajak dialog kepada pekerja. Artinya kelakuan Bang Anies, pak kerjanya Bang Anies, ya, kita hafal benar, ya. Dan kita mengidamkan kalau beliau yang jadi presiden, Ya. alangkah enaknya, alangkah ademnya. Tuh. Ya. Ah. Yang kedua juga Mas Muhaimin, kita tahu persis ketika beliau mantan menteri ketenagakerjaan tuh. mantan menteri, ya, Ah. mantan menteri yang berani, Ah. ya. Ketika dia menjabat, nggak ada seorang menteri yang berani kayak beliau Ya. merubah tentang Undang- TKW tuh. TKW segala macem, Ya, biar orangnya kecil tapi Ya. galak dia, artinya dia membela benar untuk masyarakat, ya. kerja. Nah, dari figur dua calon ini, ya, makanya DKI menyetujui kali ini kita bermain politik untuk presiden. Oke. Artinya jangan salah kaprah juga, dan kita, saya katakan, saya ketua DPD SPSI tidak mendukung caleg, ya. Ini pada salah kaprah. Caleg ada yang ngajakin makan, ada yang ngajak ini. Saya hanya dukung presiden, ya. Tapi saya tidak mendukung caleg, ya. Karena di DKI ini calegnya juga, caleg SPSI ada. Banyak. Saya bingung juga pilihnya, ya. Makanya saya bilang saya nggak ini, saya fokus untuk presiden. Insya Allah keluarga besar SPSI 13 federasi ini sepakat mendukung Bang Anies, itu amin, untuk maju ke 2024. Bang Mitra gimana nih? Boleh. Ya, silakan Bang Mitra. Terima kasih Bang Andi. Saya dikasih kesempatan, terima kasih banyak nih. Saya banyak mengucapkan terima kasih dengan adanya poros buruh yang DKI yang dibuat atas kesepakatan aliansi aksi sejuta buruh ini. Beberapa federasi, ada konfederasi, kita bergabung di poros buruh ini. Kenapa dipotong di apa namanya dibuat poros buruh? Karena untuk menampung aspirasi pekerja. Oke. Baik di Jakarta maupun di daerah. Saya bangga. Saya nggak pernah berpolitik, apalagi berpolitik praktis. Saya dengan adanya poros buruh, saya akan mengajak teman-teman seluruh Indonesia kalau bisa berpartisipasi, suarakan hati nurani Anda, teman-teman pekerja yang ada serikat pekerjanya maupun yang tidak ada, yang formal maupun yang informal, yang nggak ada organisasi maupun yang ada organisasi, masuk suarakan keinginannya melalui poros buruh. Dan sekaligus saya ingin memperkenalkan poros buruh ini kepada seluruh serikat pekerja yang ada di bawah, yang ada di lapangan di seluruh Indonesia, biar tertampung. Karena dengan adanya suara poros buruh ini bisa menyalurkan aspirasi kepada calon presiden kita yang baru, yang mempersiapkan perubahan. Kalau kita pilih presiden yang lama, yang ada pemerintahan yang sekarang, udah jolim banget. Kita demo dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Campur mahasiswa juga ikut demo, nggak pernah didengerin, karena nggak ada manfaatnya buat presiden, buat pemerintahan. Berarti anti melanjutkan nih. Saya anti. Oke. Saya dari awal udah anti. Dia kabur ke kandang bebek lah, yang ada hasil telur. Dia jalan-jalan lah ke MRT. Ngerasain kereta cepat. Kereta cepat. Dia nggak ada pemerintahan sekarang, presidennya ini udah. Saya terus terang aja. Dia nggak pernah pakai hati nurani lagi dia. Yang dulunya pencitraan, yang disebut partai wong cilik, sekarang udah nggak ada lagi tuh. Wong cilik makin ditindas. Dan juga saya terus terang aja bahwa kita demo itu menyuarakan hati teman-teman pekerja yang memang terjolimi, memang sampai saat ini, sejak adanya Omnibus Law sampai sekarang nggak pernah ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Dulu nggak ada outsourcing, dulu nggak ada kontrak hanya sebagian aja, karyawan tetap diperbanyak. Sekarang karyawan kontrak semua melalui outsourcing.
kapan kita hidup merdeka? Ya. Kapan kita punya harapan untuk anak cucu kita? Baru kerja 2-3 tahun, bisa juga jangka pendek 3 bulan di PHK. Jadi kerjaan susah. Yang dulunya pemerintah menjanjikan 10 juta untuk tenaga Cina masuk ke Indonesia. Berarti 10 juta benar. Benar, tapi tenaga Tapi bukan buat kita gitu. Kita malah dikasih surat dikasih kartu vaksin. Itu saya miris. Ini pemerintah jolim. Di demo nggak pernah didengar. Pemerintah sekarang kupingnya nggak budak, nggak mau dengar. Matanya buta, dia nggak bisa melihat orang-orang di mana-mana pada demo. Ibu-ibu teriak, belanjaan pada naik, semua cabai naik, beras, sembako tuh semua naik. Apalagi ini belum lebaran. Kalau masuk bulan puasa lebih parah lagi kalau dia menang. Makanya saya terus terang aja. Cabai Kita udah 140. Cabe itu paling Kalah daging. rekor itu. Untuk kedepannya begitu seperti apa? Masa kita suruh makan pisang doang, sayurnya eceng gondok. Aduh, tukang bakso juga mati kalau begitu. Iya. Makanya itu saya mau ngajak teman-teman suarakan hatinya, pilih untuk 2024 presiden yang benar menyuarakan hati kita. Siapa itu? Amin. Amin udah. Anies sama Muhaimin itu calon presiden kita. Jangan sampai pilih 2 putaran. Bikin satu putaran. Satu putaran. Mantap. Harus Itu yang satu saya putaran berarti. Satu putaran. Oke. Jangan pakai 2 putaran, satu putaran. Satu putaran harus gitu berarti. Kira-kira seperti itu untuk sementara. Ya. Terima kasih. Oke, terima Bang kasih Andi. Bang Mitra. Terakhir nih, closing nih. Ketua. Ya. Tadi saya 2 poin aja yang closing Ketua. Terkait tentang gubernur sama terkait Pilpres Ketua. Closing tentang gubernur, ajakan buat rakyat Jakarta terutama. Ya, rakyat Jakarta ini gubernur sepakat nggak dengan usulan tadi pemilihan langsung? Ajakannya lah buat rakyat Jakarta. Kedua, tentang Pilpres Ketua. Silakan Baik. closing. Ajakan buat seluruh rakyat Indonesia Terima kalau kasih. Pilpres. Buat khususnya keluarga besar SPSI dan umumnya warga Jakarta, tetap biar gimana kita harus ikut aturan yang lama. Alhamdulillah DPR telah menggagalkan, dan kalau nanti dicoba lagi kita akan kerahkan masa sebanyaknya untuk menggagalkan itu, karena peraturan yang dulu udah lebih bagus, kenapa harus dirubah ya. Intinya kita sepakat demokrasi kita pilih dari rakyat, pimpinan itu lahir bukan dari atas turun ke bumi. Itu prinsipnya, gubernur harus dipilih rakyat. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, khususnya keluarga besar SPSI maupun yang berada di luar daerah, track recordnya Pak Anies dan Pak Muhaimin tadi saya katakan sangat baik, nggak perlu disangsikan lagi. Beliau cukup perhatian kepada tenaga kerja, pada masyarakat, ya, hidupnya juga sederhana. Beliau juga orang yang sangat tekun, ya, orang tidak yang sopan, joget-joget. ya, orang yang sopan, ya. Dia adalah pimpinan yang layak kita pilih, pimpinan yang layak kita ayomi, kepribadiannya, sepak terjangnya sangat baik. Ini yang harus kita ini. Jadi saya atas nama Ketua SPSI DKI Jakarta mengajak seluruh keluarga besar SPSI yang berada di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, yuk kita pilih pasangan Amin ini untuk 2024. Insya Allah keberkahan. Nomor ada. berapa Ketua? Nomor 1. Ini jangan lupa, karena kalau beliau, ya, kita jangan melihat. Mungkin kalau kita usia nggak seberapa ya, yang kita perhatikan untuk anak dan cucu kita nantinya. Kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa berbuat? Sekarang lah kita buktikan 2004. Saya rasa itu Bang Andi. Oke. Ya. Terima kasih Ketua. Bang Anies harus jadi. Oke. Ya, aplaus buat kawan-kawan DKI. Ya, demikianlah kawan-kawan pemirsa Lem TV dan media KSPSI Official. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi ajakan kawan-kawan, terutama tadi ini kawan-kawan DKI. Ya, ini kesaksian nih, itu kesaksian yang hakiki karena ini adalah pengurus DKI Jakarta.
bahwa Anies Baswedan gitu ya, waktu menjadi gubernur telah menjalani pemerintahan dengan sangat-sangat baik dan bisa diyakini oleh kawan-kawan DKI Jakarta bahwa dia akan menjadi pemimpin yang sangat baik untuk negara Republik Indonesia. Amin. Jadi kawan-kawan jangan lupa ya, tetap silakan bareng-bareng kita teriak amin, 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 amin. menang. Ya, demikian kawan-kawan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, Hidup buruh, hidup Live TV, perekat elemen rakyat.